animo atau anggapan masyarakat di Sumatera Barat, yang saya tahu bahwa saya sudah lebih kurang hampir jalan mau 3 tahun di sini, masih ada anggapan masyarakat di Sumatera Barat bahwa bekerja ke luar negeri itu hanya masalah gitu. Halo Sobat Migran, selamat bergabung lagi dengan kita for Question for Better Life. Kali ini bersama saya Migo Novanto yang akan memberikan inspirasi dan informasi khususnya bagi kaula muda yang ingin menaklukkan hambatan dan tantangan dalam memperbaiki kehidupan ekonomi dan sosial melalui bekerja ke luar negeri. Jadi, stay fokus dan dengarkan informasi kita. Jangan lupa like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi YouTube channel kalian. Pada kesempatan kali ini telah hadir Bapak Kepala Seksi Penyiapan Penempatan UPT BP2MI Padang, Bapak James Lumban Gaul. Kali ini kita akan bertanya 4 pertanyaan, ya sesuai dengan nama program kita for Question for Better Life. 4 pertanyaan yang kita tanya terkait dengan mengapa masyarakat di Sumatera Barat bekerja ke luar negeri. Oke, kita sapa dulu ya. Selamat datang Bapak James. Ya, selamat datang. Terima kasih. Baik. Bukan selamat datang, selamat siang lah. Selamat siang ya kan. Selamat datang. Nah, selamat siang, selamat pagi, kondisi siang kita buat kan gitu. Jadi selamat siang gitu kan. Selamat siang Pak James. Ya, selamat siang. Bagaimana Pak? Keadaannya sehat Pak? Sehat. Siap. Oke, ini Bapak James ini merupakan pejabat di UPT BP2MI Padang, yang dimana beliau ini telah berpengalaman sejak tahun 1986. Sebelumnya Bapak James ini telah bertugas di unit pelaksana teknis atau BP3 TKI di Pekanbaru, Provinsi Riau, dan sejak tahun 2018 Bapak James ini telah ditempatkan di UPT BP2MI Padang. Oke Pak, langsung aja Pak kita bertanya Pak. Untuk pertanyaan pertama nih Pak, bagaimana penempatan pekerja migran Indonesia kita di daerah Sumatera Barat ini Pak sejak tahun 2018 bagaimana Pak? Ya baik, terima kasih Saudara Migo. Sebelum saya menjawab itu, tentunya saya perlu terangkan dulu begini, bahwa Sumatera Barat sebelumnya adalah merupakan wilayah kerja BP3 TKI Pekanbaru. Adanya BP3 TKI sebenarnya untuk mempermudah pelayanan masyarakat atau mempermudah melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Nah, oleh pemerintah, karena di Sumatera Barat termasuk banyak penempatan atau berminat bekerja ke luar negeri. Karena kondisi kalau misalnya bahwa Sumatera Barat itu masih tetap di bawah naungan BP3 TKI Pekanbaru, maka pelayanan dijamin akan terlambat atau mengalami masalah. Maka oleh pemerintah sejak tahun 2014 dibentuklah BP3 TKI Sumatera Barat. Tujuannya apa? Tadi yang saya katakan tadi, untuk mempermudah melakukan pelayanan kepada masyarakat pencari kerja Sumatera Barat yang ingin bekerja ke luar negeri. Nah, dari tahun 2014 sebenarnya sampai tahun 2020 sampai saat ini, kalau kita melihat datanya, ada progres yang peningkatan yang cukup signifikan, terutama di tahun 2017, 2018, 2019. Di 2018 itu kita lihat misalnya datanya ada sekitar 799 orang. Di tahun 2019 ada 1000 orang. Nah, di tahun 2020 sampai bulan Maret kemarin ada 176 orang. Kenapa sampai bulan Maret? Suasana sekarang adalah karena ada masalah COVID. Jadi pemerintah melakukan penghentian. Nah, pertanyaannya tadi, bagaimana dengan masyarakat Sumatera Barat? Di Sumatera Barat sebenarnya pencari kerja itu cukup banyak. Namun, informasi bekerja ke luar negeri itu sampai saat ini, kita, BP3 TKI, belum melakukan sosialisasi secara maksimal.
sehingga pencari kerja tidak mengetahui bagaimana sebenarnya informasi-informasi bekerja ke luar negeri. Salah satu contoh misalnya bahwa kita melakukan sosialisasi dengan anggaran yang terbatas, dan juga dengan anggaran yang terbatas itu kita kan tidak mungkin bahwa Sumatera Barat ada terdiri dari 19 kabupaten kota. Itu wilayah kerja kita. Nah, kita mengharapkan bagaimana supaya masyarakat pencari kerja itu bisa mengetahui informasi yang lebih jelas. Harus ada keterkaitan atau harus ada partisipasi aktif dari stakeholder atau mitra kerja kita. Itu terutama ada PPTKIS, ada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota. Mereka ini sebenarnya yang menjadi ujung tombak, terutama Dinas Kabupaten Kota yang menjadi ujung tombak di dalam hal penempatan pekerja ke luar negeri. Saya kira itu untuk sementara. Oh, berarti dari datanya itu ada kecenderungan penaikan sebenarnya Pak. Kalau sebenarnya seandainya tidak ada pandemi ini, seharusnya selalu meningkat ya Pak? Jelas, ya kan kita lihat tadi dari 2017, 18, 19 sampai tahun 2020. Sebelum COVID atau setelah COVID kemarin, PMI yang sudah terdaftar di PPTKIS sudah banyak. Kan tetapi karena penghentian sementara dilakukan oleh pemerintah dan negara tujuan penempatan juga tidak menerima pekerja ke negaranya, maka otomatis penempatan itu terhenti dengan sendirinya. Sayang sekali ya Pak ya. Baik Pak, mungkin kalau untuk negara tujuan Pak, kalau untuk masyarakat Sumatera Barat ini mana nih negara tujuan yang favoritnya Pak ke luar negeri Pak untuk bekerja Pak? Nah, khusus kita dari Sumatera Barat bahwa negara tujuan penempatan adalah hanya ke negara Malaysia. Lah, kita sudah coba melakukan sosialisasi bagaimana bahwa peluang-peluang kerja itu ada sebenarnya ke Timur Tengah, misalnya ke Kuwait ada. Lah, tetapi minat atau animo masyarakat pencari kerja kita di sini kayaknya masih kurang. Nah, jadi kalau dia kurang, bagaimana? Apa upaya yang kita lakukan? Harusnya seluruh stakeholder yang terkait, terutama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota atau pemerintah daerah, termasuk kita, harus melakukan pemberian informasi-informasi yang benar bagaimana sebenarnya bekerja ke luar negeri. Nah, kita ke negara Malaysia saja pun animo atau anggapan masyarakat di Sumatera Barat, yang saya tahu bahwa saya sudah lebih kurang hampir jalan mau 3 tahun di sini, masih ada anggapan masyarakat di Sumatera Barat bahwa bekerja ke luar negeri itu hanya masalah gitu, hanya menimbulkan masalah. Itu satu. Yang kedua, kalau dalam bahasa orang awak, anak nio tapi orang itu tidak ulia. Nah, itu menjadi masalah. Lah, akhirnya apa? PPTKIS sebagai pelaksana atau sekarang P3ME sudah, kalau dulu PPTKIS masih di Undang-Undang 39, sekarang P3ME sesuai dengan Undang-Undang 18 tahun 2017 akan mengalami masalah. Ada kalanya anak sudah direkrut, tapi karena orang tua tidak boleh, maka itu kan nggak bisa diberangkatkan. Karena sesuai di syarat pekerja ke luar negeri itu kan bahwa harus ada izin dari orang tua. Itu harus ada izin dari orang tua. Kalau orang tua tidak mengizinkan, maka anak tidak boleh berangkat. Nah, inilah sebenarnya faktor-faktor yang menghambat kenapa penempatan kita tidak sebanyak di daerah-daerah lain atau BB3TK lain. Kalau kita mengacu misalnya ke alumni, katakanlah kalau untuk ke Malaysia itu kan pada umumnya jabatan-jabatan yang diisi itu adalah jabatan untuk bekerja formal ya. Nah, dan untungnya juga kita di Sumatera Barat bahwa jabatan-jabatan yang untuk informal, termasuk terutama rumah tangga, kita tidak, sampai saat ini belum ada PPTKIS maupun Pemda atau Dinas Kabupaten Kota yang mengeluarkan ID untuk pekerja informal, hanya untuk pekerja formal. Nah, ada keuntungannya kalau kita bekerja mengirim pekerja formal, sebenarnya kan zero, bisa katakan zero masalah gitu. Akan tetapi karena informasi tadi bahwa ada animo, ada mindset masyarakat kita di Sumatera Barat. Mudah-mudahan saya keliru, tapi kalau yang saya tangkap seperti itu,
bahwa pekerja ke luar negeri ada masalah. Nah, kalau tadi judul kita ini bahwa untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, kalau kita melihat sekarang di Sumatera Barat, UMP berapa? Hanya sekitar 2.484. Kalau gaji di Malaysia, kalau asumsinya sekarang kalau gaji yang berlaku di Malaysia, UMR-nya atau UMP-nya Malaysia untuk pekerja migran adalah Rp1.200. Kalau dia dapat OT overtime, bisa dia rata-rata mendapat gaji 1.500 sampai 1.600. Kalau asumsi kos kali 3.500 atau 3.200 itu lebih kurang 5 juta kan. Berarti kan lebih akan menjadi lebih kurang 100% kenaikannya dari UMP kita di sini. Tapi itu kenyataan bahwa masyarakat kita masih karena ada mindset tadi, maka itu menjadi tugas kita sebenarnya BP3TKI atau BP2ME untuk bagaimana untuk menghilangkan mindset itu dari tengah-tengah masyarakat kita. Saya kira itu. Oh, berarti karena informasi yang sampai ke masyarakat itu tidak terlalu terinformasikan gitu ya Pak ya? Ya, belum terinformasikan dengan benar. Oke Pak, tadi ini pertanyaan ketiga Pak. Tadi Bapak bilang bahwa kita punya kecenderungan untuk meningkat ya jumlah penempatannya Pak. Nah sebenarnya kalau untuk motivasi dari orang Sumatera Barat ini yang pergi ke luar negeri untuk bekerja itu apa Pak? Mungkin Bapak dari kan pengalaman sudah 30 tahun menjadi pejabat di ASN itu yang membidangi ketenaga kerjaan khususnya ke luar negeri nih Pak. Apa yang mendorong masyarakat Sumatera Barat ini sebenarnya Pak ke luar negeri Pak? Sebenarnya bukan hanya Sumatera Barat, tapi kan pada umumnya orang bekerja ke luar negeri itu terutama pertama bahwa untuk mencari pekerjaan di luar negeri di Indonesia itu kan sulit gitu ya, terlalu pekerjaan. Nah pemerintah maka membuka peluang bekerja ke luar negeri sebagai alternatif, ya sebagai alternatif untuk membuka peluang kerja bagi pencari kerja yang ada di Indonesia. Lah tujuannya apa? Biar bekerja ke luar negeri itu adalah untuk meningkatkan taraf hidup tentunya kan gitu. Nah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang pencari kerja atau pekerja itu sendiri atau PMI sendiri, dan juga untuk meningkatkan taraf hidup keluarganya. Lah dengan tadi saya katakan tadi bahwa kalau misalnya asumsinya bahwa gaji atau UMR di sana Rp1.200 atau kalau misalnya bisa rata-rata 1.600 dibandingkan dengan UMP yang ada kita di Sumatera Barat, ya itu kan otomatis akan meningkatkan taraf hidupnya. Dan kita pada saat melakukan OPP atau PAP itu selalu kita pesankan tujuan bekerja ke luar negeri itu apa? Mencari PT Pak. Ya kalau mencari PT ya mencari PT yang betul. Kesejahteraan ya Pak. Untuk kesejahteraan. Jangan misalnya mencari PT gaji cuma 2.000 tapi belanja 2.500 ya kan gitu. Lah kira-kira inilah sebenarnya yang kita pesankan kepada anak-anak kita supaya tujuan bekerja ke luar negeri itu betul-betul untuk mencari atau untuk meningkatkan taraf hidup. Jangan pulang dari sana malah minta ongkos dari orang tuanya. Lah ini kan itu juga kita pesankan kepada anak-anak kita supaya mereka betul-betul dalam hal bekerja itu uang yang didapat itu bisa dibawa pulang ke Indonesia atau dikirim paling tidak ke orang tua atau keluarga di Indonesia. Kira itu. Jadi tidak hanya mensejahterakan PMI sendiri ya Pak, ya, keluarganya juga ya. Keluarganya. Oke Pak, ini Pak pertanyaan terakhir nih Pak. Ini mungkin terkait peluang kerja ke luar negeri ini Pak. Kira-kira agar kita bisa memotivasi orang-orang untuk bekerja ke luar negeri Pak. Sebenarnya untuk bekerja ke luar negeri ini apa aja keuntungannya Pak? Mungkin keuntungannya bagi seperti yang Bapak bilang tadi mungkin bagi keluarga dan bagi keluarganya juga gitu ya Pak. Keuntungannya. Ya tadi kan artinya kan begini, kalau keuntungannya apa? Itu saya katakan tadi bahwa untuk meningkatkan taraf hidup. Lah pertanyaannya kalau mungkin kita lebih rileks saja menanyakan kenapa misalnya bahwa hanya ke Malaysia saja yang menjadi target kita. Target penempatan sebenarnya atau dari negara-negara penempatan itu sebenarnya banyak yang telah dibuka oleh pemerintah, termasuk ada ke negara Jepang misalnya yang untuk car worker dengan nurse gitu. Nah sayangnya kan kita di Sumatera Barat
masih sangat jauh, artinya masih sangat rendah jumlah PMI yang kita tempatkan untuk ke negara Jepang dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Atau kita bandingkan saja misalnya dengan Provinsi Jambi. Lah, di Provinsi Jambi itu kan penempatan untuk nurse itu ke Jepang itu sudah jauh. Kita Sumatera Barat hampir 3 tahun terakhir paling banyak atau sampai 10 orang. Nah, kalau kita bandingkan upah Sumatera Barat, bukan Sumatera Barat, kalau kita bandingkan upah di Malaysia dengan di negara Jepang, itu kan saat perbandingannya cukup jauh. Lah, kalau misalnya banyak, artinya kan saya katakan tadi bahwa gaji di Indonesia jauh lebih rendah dari luar negeri, maka itulah tujuan sebenarnya untuk meningkatkan taraf hidupnya. Bukan kita berharap bahwa pemerintah kita ya bisa membuka lapangan kerja seluas-luasnya untuk pencari kerja di Indonesia. Yang demikian bahwa tidak pekerja ke luar negeri sebenarnya tidak menjadi pilihan utama. Akan tetapi karena kondisi saat ini masih seperti itu, ya tadi bahwa ada peluang kerja yang ada di luar negeri, kita atau pemerintah hadir untuk memfasilitasi bagaimana supaya para pencari kerja ini bisa bekerja ke luar negeri dengan aman, hak-haknya terlindungi. Jadi jangan bekerja ke luar negeri. Kan kalau misalnya kita ikuti misalnya pemberitaan media, ada yang apakah melalui media cetak maupun elektronik, yang disiarkan itu sebenarnya kan hanya yang bermasalah gitu kan. Jarang kita lihat misalnya disiarkan yang menjadi sukses. Lah kita Sumatera Barat juga sudah termasuk banyak yang bekerja yang sukses, dan itu harusnya kita eksplor atau kita expose bagaimana menjadi di mana-mana saja. Kalau di daerah lain kan sudah ada namanya perkampungan TKI. Nah, jadi image orang sekarang TKI itu hanya bermasalah. Lah, image itu sebenarnya dulu atau mindset itu, image yang seperti itu sebenarnya kita BP3 TKI dan pemerintah, ada pemerintah daerah, dinas tenaga kerja kabupaten kota harus sama-sama meluruskan ini. Jadi bekerja ke luar negeri itu bukan hanya masalah, tapi tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup si TKI dan juga keluarganya, dan sekaligus akan mendatangkan devisa bagi negara kita. Kira itu. Betul sekali Pak. Oke, terima kasih Pak. Ini sobat migran ini bekerja ke luar negeri ini tidak hanya untuk mendapatkan gaji ya, jadi juga untuk meningkatkan taraf hidup keluarganya maupun daerahnya sendiri gitu, karena jadi pekerja migran Indonesia itu juga akan menambah devisa dari negara kita. Jadi pesan kita, jangan takut untuk bekerja ke luar negeri, namun secara prosedural gitu. Baik Pak, terima kasih Pak James. Itu pertanyaan terakhir dari kita Pak. Semoga informasi yang Bapak sampaikan ini bermanfaat bagi sobat migran dimanapun berada. Oke, terima kasih atas kehadirannya Bapak James. Semoga Bapak dapat men-sharing lagi ilmu-ilmunya di lain kali. Oke, terima kasih.